selama saya menjadi seorang software engineer dan AI engineer gitu, saya sudah menghandle beberapa permasalahan yang mencakup pembuatan mesin learning model atau misalnya integrasi dengan AI model yang sudah ada, entah itu gratis atau open source maupun yang berbayar seperti misalnya ChatGPT atau DeepSeek. Saya menemukan sesuatu yang menarik nih. Ternyata kita bisa loh merekayasa pemikiran kita atau merekayasa mindset kita berdasarkan teori pembuatan artificial intelligence. Nah, gimana caranya? Baik. Oke, gimana sih caranya artificial intelligence itu dibuat gitu? Jadi ada 3 komponen penting dalam pembuatan artificial intelligence. Yang pertama adalah hardware-nya atau perangkat kerasnya berupa GPU atau CPU. Nah, yang kedua, algoritmanya bisa ada yang sederhana seperti basic machine learning sampai ke kompleks seperti transformers atau deep learning gitu. Transformers ini ya biasanya dipakai oleh DeepSeek atau ChatGPT misalnya gitu. Nah, yang ketiga adalah data yang merupakan new oil gitu kan, karena data ini menjadi bahan bakarnya pembuatan artificial intelligence gitu kan. Nah, setelah ketiga komponen ini ada gitu kan, nah hal yang dilakukan adalah proses pelatihan atau training di mana mesin melakukan pelatihan dengan algoritma yang dipilih dari data-data yang ada untuk membentuk machine learning model atau model prediksi gitu kan. Nah, untuk ciptakan model prediksi yang bagusnya dibutuhkan data yang sangat bersih nih. Makanya mungkin teman-teman yang belajar machine learning atau data analis atau data science ada istilahnya pre-processing gitu kan, dimana datanya itu ya dibersihkan dulu gitu kan agar bagus gitu ketika pelatihan menghasilkan model prediksi yang bagus gitu kan. Karena data yang jelek ya akan menghasilkan model prediksi yang jelek, data yang bagus ya tentu akan menghasilkan model prediksi yang bagus juga gitu kan. Nah, AI itu contohnya gimana sih model prediksi itu buat apa sih? Misalnya contohnya di Instagram aja. Instagram akan merekam semua kegiatan kita sehingga dari hasil rekaman data-data aktivitas kita ini akan masuk ke model prediksi dan diprediksikan atau rekomendasikan video-video yang kita tonton nih. Makanya ketika kita swipe gak bisa berhenti kan, karena ya model prediksi ngasih kita video-video yang kita suka berdasarkan aktivitas kita sebelumnya gitu kan. Nah, lalu apa sih hubungannya dengan merekayasa atau pembangunan mindset kita yang kita inginkan gitu kan. Nah, oke, kita bahas. Nah, jadi gimana sih caranya merekayasa pemikiran kita berdasarkan teori yang tadi gitu kan. Nah, tentu ada 3 komponen penting juga dalam diri kita. Yang pertama hardware-nya tadi. Hardware-nya itu apa? Otak kita kan. Nah, yang bisa kita lakukan untuk otak kita ya saat ini ya cuman bisa menjaga kesehatannya gitu kan. Karena itu udah gifted dari Tuhan gitu kan, udah hadiah dari Tuhan, dan yang harus kita lakukan ya menjaga kesehatannya supaya berfungsi dengan baik gitu kan. Nah, yang kedua adalah algoritmanya, yaitu cara kinerja otak kita gimana, atau mungkin kalau teman-teman cara belajar yang efisien gimana gitu kan. Nah, yang ketiga adalah datanya nih. Ini salah satu yang paling penting juga. Data yang dimaksud dalam hal ini apa sih gitu. Nah, data yang dimaksud dalam hal ini yaitu ya banyak gitu. Ada yang sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengarkan, sesuatu yang kita baca gitu. Bahkan aktivitas kita sehari-hari, bagaimana cara kita bergaul, semuanya adalah data yang akan masuk ke otak kita gitu, mengenai diri kita gitu. Makanya untuk mencapai model prediksi yang baik gitu kan, atau dalam hal ini model prediksinya itu mindset kita atau pola pikir kita gitu kan, ya data yang harus masuk ke dalam diri kita juga harus yang baik-baik seperti itu. Makanya kita dianjurkan untuk terus belajar, menuntut ilmu, jangan buang-buang waktu ya, supaya kita bisa memiliki pola pikir atau mindset yang bagus gitu, sehingga tindakan kita, persepsi kita, respons kita terhadap suatu masalah semuanya ya baik gitu dan bagus gitu, enggak ya bukan sesuatu yang jelek, meraung-raung ketika ada masalah seperti itu kan. Ya, jadi ketika ada sesuatu kita tahu nih respons yang baik seperti apa gitu. Jika kita misalnya baca banyak buku self-development, gimana cara kita bertindak ketika keadaan sulit, atau mungkin ketika kita menghandle suatu masalah, semuanya ya tergantung dari data yang masuk ke kita gitu kan. Jadi semakin baik data yang masuk ke kita, semakin baik respons kita, semakin baik tindakan kita gitu kan. Dan tentu semua tindakan kita, respons kita itu yang menjadi salah satu faktor kesuksesan kita di masa depan atau faktor kesuksesan kita masa kini gitu kan. Jadi kalau misalnya data kita yang masuk yang jelek, pola pikir kita jelek ya makanya gitu banyak orang yang kurang mampu atau gimana, karena kan istilahnya mungkin kalau dalam Islam siapa yang ingin dunia hendaknya dengan ilmu, siapa yang ingin akhirat hendaknya dengan ilmu, siapa yang
ingin keduanya hendaknya dengan ilmu gitu. Nah, ini juga salah satu hadis yang mungkin ya mencerminkan kita kalau kita tuh harus memiliki banyak data yang kita input ke dalam diri kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, yang ya maksudnya penuh ilmu lah gitu, sehingga ya tindakan kita pun ya bagus gitu. Nah, jadi selama aku jadi software engineer dan AI engineer ya saya menemukan ternyata kita bisa loh gitu merekayasa pemikiran kita berdasarkan teori pembuatan AI gitu. Dan yang paling visible atau paling mungkin kita kontrol ya mengontrol data yang masuk ke dalam diri kita supaya kita bisa membangun model prediksi kita atau model pola pikir kita yang bagus gitu, sehingga tindakan kita, respons kita ya semuanya positif gitu, dan ya respons, tindakan, dan keputusan kita, decision making kita, dan inilah yang akan mempengaruhi kesuksesan kita di masa kini atau di masa sekarang. Nah, jadi itulah video yang ingin saya share gitu kan, atau pemikiran yang saya share gitu kan mengenai ya ternyata bisa loh kita merekayasa pemikiran kita gitu berdasarkan teori pembuatan artificial intelligence. Oke, jadi itu video dari saya mengenai rekayasa pemikiran kita atau pola pikir kita berdasarkan teori pembuatan AI. Nah, jika teman-teman setuju dengan pola pikir saya atau mungkin pemikiran saya, boleh banget di like videonya, dan jika kurang setuju atau punya pemikiran lain, boleh banget kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi video-video baru dari saya. Oke, jadi itu saja dari saya. Bye-bye.